kecepatan aman pada kendaraan di tikungan. Kami di sini mendapatkan tikungan Kelurahan Jagakarsa dan Kecamatan Jagakarsa. Sebelum kami membahas materi tersebut, izinkan kami sebagai anggota kelompok 1 memperkenalkan diri kami masing-masing. Kenalkan, nama saya Aisyah Nurhaka, nomor 3. Nama saya Khalifa Amelia, nomor absen 10. Nama saya Wadal Tahir, absen 36. Nama saya Fatir Maksud, absen 15. Nama saya Brian Sinta, absen 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Damsa Cairuda, nomor absen 28. Semoga materi yang akan kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan bagi kami semua. Jadi, mari kita lanjut ke pembahasan. Saat kita sedang berkendara dan melewati tikungan, kendaraan kita sedang mengalami hukum fisika. Saat kita berada di tikungan, kita bukan hanya menghadapi jalan yang melengkung, tapi kita juga menghadapi gaya sentripetal yang menarik kendaraan ke pusat tikungan. Nah, kita juga menghadapi gaya gesek antara ban dan jalan yang menahan kita agar tidak tergelincir. Jika kecepatannya terlalu tinggi, maka gaya yang dihasilkan akan terlalu besar dari daya cengkraman ban, sehingga menyebabkan kendaraannya tersebut tergelincir. Jadi tujuan dari proyek ini adalah yang pertama untuk menganalisis pengaruh gaya sentripetal dan gaya gesek terhadap kendaraan saat melintasi tikungan. Yang kedua, untuk menentukan kecepatan maksimum agar kendaraan tidak tergelincir saat berbelok. Terima kasih. Tiga, mengimplementasikan konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada keselamatan berkendara di jalan berbelok. Jadi kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Di sini saya akan menghitung kecepatan aman dan dalam keadaan basah atau kering di sebuah tikungan. Jadi pertama, saya sudah mengetahui MUS basah dan MUS kering dalam sebuah jurnal. Nah, di situ diketahui MUS basahnya itu sebesar 0,6 dan MUS keringnya itu sebesar 0,7. Dan panjang dari sebuah tikungan yang akan saya hitung itu adalah 31,4 meter. Dan elevasinya kita bisa mencari dari maksimal elevasi dikurang oleh minimum elevasi. Maksimum elevasinya itu 51,93 dikurang oleh 49,67, hasilnya 2,26 meter. Nah, selanjutnya lebarnya adalah 5,47 meter. Yang pertama, kita akan cari tantetanya dulu. Tantetanya itu adalah elevasi dibagi lebar. 2,26 dibagi 5,47 yang hasilnya 0,41. Nah, selanjutnya kita akan cari jari-jari. 90 derajat ini adalah hasil dari sudut dari tikungan yang akan saya hitung dibagi oleh 180 derajat. Hasilnya itu 0,5 pi. Jadi 0,5 dikali dengan 3,14 hasilnya adalah 1,57. Nah, jari-jari selanjutnya ini adalah panjang dibagi oleh jari-jari di atas ini 31,4 dibagi 1,57 yang hasilnya adalah 20 meter. Nah, selanjutnya saya akan menghitung menggunakan rumus untuk mencari kecepatan aman pada tikungan dalam keadaan aspal kering. Jadi rumusnya itu adalah V atau kecepatan sama dengan akar G atau gravitasi dikali R atau jari-jari dalam kurung mu S. Mu S ini kita menggunakan mu S dalam keadaan kering ditambah tan theta dan dibagi 1 min mu S dikali tan theta. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya saja. Gravitasi itu seperti kita ketahui adalah 10 dikali 20 dari jari-jari ini, dan mu S dalam keadaan kering itu adalah 0,7 ditambah dengan tan theta-nya yaitu 0,41 dibagi 1 min 0,7 dikali 0,41. Kita lanjut, hasilnya itu adalah akar 200 dalam kurung 1,11 per 0,71. Nah, kita langsung aja kita bagi di 1,11 per 0,71 itu hasil adalah 1,56. Jadi tinggal kita kali saja, akar 200 dikali 1,56 hasilnya adalah akar 312,7. Nah, akar ini kita pecah menjadi 17,7 meter per second. Nah, seperti kita ketahui, masyarakat itu biasanya mengetahui kecepatan sebuah kendaraan dalam kilometer per jam. Nah, meter per second ini kita ubah menjadi kilometer per jam sebesar 63,72 km per jam. Jadi kecepatan aman dalam tikungan dengan keadaan kering adalah 63,72 km per jam. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menghitung kecepatan dalam keadaan tikungan basah. Rumusnya itu ada akar G dikali R buka kurung mu S nya ini mu S basah yang digunakan plus tan theta per 1 min mu S basah dikali tan theta.
Langsung saja kita masukin angkanya itu G-nya itu ada 10, jari-jarinya yang sudah kita dapatkan ada 20, US basanya itu 0,6 ditambah dengan tetanya 0,41 per 1 min 0,6 dikali 0,41. Hasil dari penjumlahan ini adalah akar 270. Akar 270 sama dengan 16,4 meter per second. Lalu dirubah menjadi ke kilometer per jam yang hasilnya 59,04 kilometer per jam. Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui kecepatan aman pada tikungan, dan hal ini sangat penting bagi kita dan masyarakat untuk menjaga keselamatan berkendara. Karena berdasarkan konsep fisika, kecepatan aman dipengaruhi oleh gaya gesek antara ban, permukaan jalan, serta jari-jari tikungan. Dengan memahami hubungan ini, pengemudi dapat menyesuaikan kecepatan agar tidak tergelincir dan terhindar dari kecelakaan. Sebelum mengakhiri, kami memiliki slogan, pelankan di tikungan, selamat di tujuan. Terima kasih. Karena itu, mengurangi kecepatan saat tikungan bukan berarti kita takut, tapi berarti kita paham akan resiko dan menghargai keselamatan. Dengan sedikit melambat, kita memberi peluang lebih besar untuk tetap fokus, terkendali, dan pulang sampai tujuan dengan selamat. Ingat, hukum fisika tidak dapat ditawar. Pelankan saat tikungan, kendalikan perjalanan, dan pulang dengan aman.